Tuhan itu baik buat pemusik. Pemusik kerjanya sedikit, nyanyi dapat uang dibanding orang yang lain-lain, ya kan? Wow. Jadi karena kan seni itu butuh ketulusan nih. Sesuatu yang viral adalah sesuatu yang mendekati kehancuran. Wow. Ya. Kenapa tuh bang? Misal nih teman bang Yogi, lu tuh nggak cocok di genre ini, lu harusnya di sini. Ada. Pernah? Ada. Hanya ada bayang wajahmu yang selalu hadir dalam benakku. Di sini aku selalu merindukanmu. Di sini aku selalu merindukanmu. Kita berdua saling merindu. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu berbagi satu rasa. Kau yang di sana, aku yang di sini, selalu merindu. Semoga bahagia selalu, you and me. Selamat datang di Ulti, Ulik Tipis, di mana kita mengundang orang-orang yang punya cerita dan kita ulik-ulik di belakangnya tipis aja. Dan hari ini gue Bagaska, alhamdulillah sudah menghadirkan musisi. Nah, musisi lagi nih. Kita langsung hadirkan saja lah ya, Bang Yogi Semata. Tepuk tangan semuanya. Selamat datang Bang Yogi di tuh ada penonton kita tuh di situ. Ada 3 juta orang lah di sana kurang lebih. Selamat datang di Ulti, Bang Yogi. Terima kasih sudah datang ke Ulik Tipis. It's an honor for me. Sebelumnya perkenalkan, aku Bagaska akan menjadi host di sini kurang lebih selama 1 jam. Wih, jarang banget aku biasanya ngomong kayak gitu. By the way 1 jam ya kurang lebih lah. Di sini aku mendatangkan Bang Yogi Semata di sini untuk ngobrolin musik sih basically. Karena yang aku lihat juga sudah Bang Yogi sudah memproduksi musik, terutama untuk yang musik sendiri di YouTube. Ada 2 di Spotify deh. Spotify ada 2, yaitu You and Me dan juga Segalanya. Nah, tapi sebelum sampai situ, perkenalan diri dulu lah. Gitu. Intermezzo dulu. Saya siapa, saya bermusik dari kapan sih, gitu. Dan kenapa musik? Boleh ke kamera ini. Saya Yogi Semata. Jadi saya bermusik dari kecil. masa kecil lah ya. Dari kecil. Anak-anak. Oke. Kenapa memilih musik ya? Buat saya musik anugerah ya, karena nggak semua orang punya keahlian bermusik. Itu aku setuju. Dan Tuhan itu baik buat pemusik. Pemusik kerjanya sedikit, nyanyi dapat uang dibanding orang yang lain-lain, ya kan? Wow. Jadi Tuhan itu baik banget sama pemusik. Wah, ini kita baru mulai nih. Baru mulai sudah berat sekali sepertinya topiknya ya. Aku harap akan terus berat sampai segmen keempat ntar ya. Oh, jadi memang dari kecil ya? Ya, dari Sudah bermusik ya, bukan dengerin musik doang ya? festival ya, zaman itu masih festival pop singer, pop song gitu. Tahun berapa sih kalau boleh tahu? Waduh, tahun berapa ya? Itu saya masih SD kelas 4. SD kelas 4 tuh masih kecil sih ya. Iya, SD kelas 4. Emang festival-festival kayak gimana sih biasanya kalau dulu tuh? Zaman dulu tuh festival biasanya di RRI ya. Oh, RRI. Oh, Bintang Radio. Iya, kayak gitu-gitulah. Waktu itu sempat datang tuh produser Iya. RRI ke sini ngomongin Bintang Radio Indonesia ya. Iya betul. Iya. Oke, gitu-gitu. Kayak gitu-gitulah, tipe-tipe itulah. Oke. Terus juga emang dulu tuh pas baru awal banget bermusik nih kan SD ya, Iya. dimana masih bocah dong berarti, badan masih kecil banget lah. Bahkan dibanding gitar masih gedean gitar gitu kan. Betul. Dulu emang mainnya apa sih Bang Yogi? Saya dulu mainnya alat musik petik. Kalau nggak gitar, kalau nggak bass gitu ya. Oh, oke. Karena dulu kami satu keluarga dari kakak saya tertua sampai adik saya yang paling kecil bermusik. Bermusik semua? Satu grup. Oh, satu grup? Satu grup. Oh, emang mainnya apa sih dulu? Dulu kita mainnya lebih ke kalau sekarang akustik ya mungkin orang sebutnya ya. Akustik, jadi kita lagu-lagunya pop cuman dikemas dalam
instrumen akustik seperti kontrabas, biola, gitar, percussion ya. Bisa dibilang klasikal nggak ya kalau kayak gitu ya? Enggak klasikal, lebih ke folk song ya. Folk song. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya senja lah ya. Senja betul. Ya, senja kor gitu-gitu lah Iya ya. betul. Tapi itu sudah dilakukan dari dulu. Iya. Emang dulu semacam cover musik dong, Jat? Atau bikin musik sendiri dari dulu? Cover. Zaman itu belum karena biaya produksi untuk satu buah lagu di zaman itu besar ya. Dulu zaman rekaman masih analog ya. Kalau sekarang digital agak lebih terjangkau. Siapapun bisa bikin musik betul, lah sekarang. Oke. Emang band-band apa sih dulu yang di cover sama Bang Yogi and Family kali ya sebutannya? Kalau dulu kita banyaknya lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, terus lagu-lagu Latin, iya, sama lagu-lagu country, gitulah. Zaman-zaman itu ya. Ya memang begitulah ya. Atmosfernya seperti itu. Iya, lingkungan musik seperti itulah ya. Emang band-bandnya mungkin boleh disebut, mungkin kayak nggak tahu aku nebak nih ya, mungkin kayak Bee Gees atau. Iya, Bee Gees, The Beatles ya. Terus kalau Indonesianya? Kalau Indonesia mungkin zaman itu Kus Plus ya. Kus Plus. Sampai saat ini pun masih Kus Plus. Bapak aku sampai saat ini dengerinnya Kus Plus. Kalau Kus Plus memang demen banget dia. Sudah nggak bisa dipungkiri bagian dari kehidupan rakyat Indonesia. Iya, bahkan sampai ada tikus ya. Betul. Oke. Tapi sebelum kita ke yang lagunya Bang Yogi yang Segalan Aja Juga You and Me, aku sempat lihat profilnya Bang Yogi juga bahwa Bang Yogi tuh bahkan sampai saat ini sering manggung ya di event-event ya. Masih. Nah, itu emang udah kemana aja sih manggungnya? Mungkin sama siapa gitu? Ya, kalau manggung saya Malaysia, Singapura lah. Malaysia, Singapura. Oke. Indonesia pasti ya, cuma karena saya pernah ikut pertukaran budaya. Waktu itu kebetulan saya di-delegate untuk membawakan lagu-lagu Melayu Minang ya. Melayu Minang. Di Malaysia dan di Singapura. Berarti orkestral gitu dong? Enggak, kebetulan karena saya basicnya adalah pianis and singer, jadi saya bermain dengan piano. Sebenarnya. Oke. Mungkin itu kalau manggung-manggung kan tadi Bang Yogi bilang dari kecil tuh sudah bermusik. Mulai apa sebutannya ya? Mulai menjadikan itu pekerjaan? Mungkin aku bisa bilang pekerjaan. Ya, itu dari kapan? Profesional itu dari 94 itu sudah mulai menjadi profesi. 94 berarti kuliah? Iya, zaman itu. Saya nggak sempat kuliah karena saya fokus di musik ya. Berarti memang berarti lulus sekolah langsung musik? Iya, betul. Oh, wow, berarti benar-benar memang sudah berdedikasi ya musik ini? Iya, bisa dibilang begitulah. Di tahun 94 itu kita juga udah main di beberapa stasiun TV nasional ya. Buat program-program mereka gitu. Oh, biasanya program-program kayak gimana tuh? Waktu itu saya ada boleh sebut stasiun TV-nya? Programnya aja. Programnya waktu itu Pesta ya, Bintang Pesta, terus Ini Rindu waktu itu di salah satu stasiun. Itu di Jakarta? Di Jakarta. Oh, berarti memang dari 94 ya. Tapi kalau Bang Yogi, ini aku mau nanya pribadi ya. Bang Yogi pernah punya band nggak sih misalnya sama teman-teman? Pernah. Saya pernah jadi pemain additional juga di beberapa band label. Pernah ya additional ya, karena saya pemain piano, pemain keyboard. Jadi banyak main di beberapa band-band label. Terakhir itu di X-Ray ya, Roda Musik produksinya ya. 98 itu terakhir. Oh, udah lama juga berarti ya? Iya. Oh, abis itu memang sendiri indie sebetulnya jatuhnya. Saya memilih untuk sendiri. Iya, sendiri karena dari perjalanan waktu ikut band ini kendalanya cuma satu, dari ngeband itu banyak tabrakan pikiran. Oke, paham. Banyak opini. Iya, karena kan seni itu butuh ketulusan nih. Ketika ketulusannya terhambat sama konflik internal band, biasanya putus tuh benang merahnya. Oke. Berarti sering ya itu ya bertabrakan pendapat. Iya, konflik interest dari konsep, dari format
manggung kah, banyak lah. Masalahnya kan, dan itu juga opini tentang seni, yang dimana seni kan nggak habis-habis ya maksudnya. Itu, Jadi maksudnya. agak sulit juga Jadi untuk kadang mempersatukan. Yang menghambat kinerja untuk berkarya di situ. Makanya saya memutuskan untuk solo aja deh. Solo aja. Saya lebih bebas. Iya sih, setuju. Saya solo, saya bikin mau saya seperti ini, udah. Saya kasih pemain ini untuk isi recording. Seperti ini arahnya, udah selesai. Jadi Dan itu datangnya juga dari teman-teman aja tuh, misalnya recording lagu atau manggung misalnya. Oh, oke. kebetulan saya punya beberapa set pemain additional untuk backup saya kalau manggung. Nah itu teman-teman juga. Iya. Oke. Kita agak balik lagi, tadi aku lupa nanya tadi tentang panggungan yang pernah ke Malaysia dan juga Singapura, Indonesia udah pasti. Tapi dari semua itu, yang mana sih yang paling membekas gitu loh di memori Bang Yogi? Saya waktu itu pernah ketemu salah satu artis Filipina. Ya, kebetulan saya sedang main reguler nih. Filipina tuh kalau nggak salah bagus-bagus nggak sih suaranya, orang-orangnya gitu. Iya. Dan itu yang membuat saya terkesan di panggung yang reguler ya, reguler pementasan reguler. Ada tamu datang, dia mau nyanyi, saya iringin. Gitu. Terus? Maribeth. Oh, Maribeth. Nah, itu saya berkesan. Oh, itu tahun berapa tuh? 2015. 2000, oh belum lah ya, 10 tahun lalu. Lama juga sih ya. 2015. Oh, jadi justru sama si orang Filipina Maribeth ini yang paling berkesan. Karena iya tadi yang aku ingat, orang-orang Filipina itu memang dari awal itu memang mereka diajar untuk nyanyi. Ya. Jadi banyak juga yang suaranya yang bagus. Saya ingat begitu ya. Heartful. Apa? Heartful. Itu yang saya dapat dari dia. Heartful, feel free. Ya, ada jiwanya di situ gitu loh. Suaranya ada jiwanya. Oke. Sekarang mungkin kita bisa ke tentang lagu yang dibikin sama Bang Yogi. Tadi Bang Yogi kan ngomong Heartful. Tadi juga kita ngobrol ya tentang musisi sekarang tuh kurang dalam heartful tadi ya, jiwanya kurang mengeluarkan jiwanya. Rasa kan tadi Bang Yogi bilang musik tuh menjual rasa. Itu menurutku menarik banget sih. Karena memang gitu loh. Menjual rasa tuh satu hal yang menarik dan sulit sebenarnya untuk dicapai gitu. Tapi kalau kita mulai dari ininya dulu lah. Segalanya dan juga You and Me. Ini dua lagu ini, karena menurutku menarik ya. Dua lagu ini aku kira bakal jadi ada album gitu loh. Ternyata apa sebutannya dua nih? Emang single aja? Single. You and Me. Yeah. Oke. Tapi mungkin ya sebelum kita deep down nih ngobrol tentang You and Me dan juga segalanya, ada yang mau lewat dulu. Ya udah, kalau gitu Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimate masih di Ulti Ulik Tipis bersama Bang Yogi Sumata. Nah, tadi terakhir kita ngomongin tentang lagu yang sudah diproduksi sendiri, sudah dibikin sendiri sama Bang Yogi Sumata di studionya sendiri ya. Iya. Nah, nanti kita bisa ngobrol juga tuh studionya tuh. Nanti ingetin ya. Oke. You and Me dan juga segalanya itu gimana sih di balik pembuatan sebuah lagu itu? Karena jujur mungkin aku sharing sedikit. Ya. Aku juga pernah bikin lagu. Lagunya cukup genre yang apa sebutannya ya? Sempit kali ya, sempit banget soalnya, genre Jepang. Dan itu aku bikinnya itu dari melodi dulu, sebenarnya enggak sih, dari cerita dulu lah, dari cerita personal untuk orang kan. Terus melodi, habis itu lirik, bla bla bla, nyari referensi segala macem. Kalau Bang Yogi bikin sebuah lagu tuh dimulai dari apa dulu sih? Mungkin boleh diceritakan juga tentang You and Me ini lagu untuk siapa mungkin? Segalanya untuk siapa? Kalau lagu dibuat harus ada ide dulu. Oke. Melodi dan lirik itu akan keluar dengan sendirinya kalau idenya ada. Kalau idenya yang susah kan nyari ide. Nah kebetulan kalau You and Me, saya idenya itu adalah anak saya sendiri. Manis sekali. Iya, anak saya sendiri. Kebetulan karena saya pemusik yang lumayan sibuk ya. Oke. Jadi ketemu anak itu susah juga. Ya frekuensinya sedikit. Dia bangun saya nggak ada. Ya kan saya bangun dia sekolah gitu kan. Akhirnya jadilah lagu You and Me. Idenya adalah inspirasinya anak saya sendiri. Anak Bang Yogi sendiri.
Jujur aku sharing kali ya. Jadi kan semalam aku denger You and Me lagi di restoran sama teman-temanku. Aku denger di sini. Aku bukan berusaha mirip-miripin ya. Betul. Wah, Chrisye banget nih yang Kala Cinta Menggoda. Apakah memang dari situ maksudnya referensi kan lagunya nenet gitu kan ya? Enggak. Enggak yang Iya. Kala Cinta Menggoda. Kalau yang You and Me mirip. Secara beatnya. Kalau You and Me inspirasi musiknya itu karena saya waktu itu berpikir gini, ini kalau coba saya kemas dengan konsep instrumen yang sederhana itu pakai djembe, biola, bass dan gitar ya, mungkin akan bisa didengar sama segala kalangan. Itu sih konsep awalnya itu. Cuma kalau influence-nya nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi idenya datang memang pure dari si Pure, dari Bang anak saya. Yogi aja. Oh. Bahkan di video klip pertamanya anak saya yang jadi modelnya. Oh gitu. Di video klip pertama ya, bukan yang sudah rilis. Aha. Ada video klip. Cuma waktu itu takut terbentur ya Hmm. dengan undang-undang gitu. Oh. Anak kan masih kecil kan. Oke, iya. Jadi saya Jadi diganti. Tapi Ada pertimbangan ke situ waktu itu. oke. Tapi anak udah tahu dong tentang You and Me. Tahu banget. Seneng dia. Senang. Apa komentar dia apa? Dia anak saya yang bisa nyanyiin lagu saya. Oh gitu. Oh. Oke. Tapi kalau yang satu lagi kan ada You and Me, Ada segalanya. ada segalanya. Itu mungkin boleh diceritakan di balik tentang segalanya itu justru kebalikan ya. Kalau di komposisi musiknya saya bikin agak upbeat, agak riang. Tapi sebenarnya kisah di balik lagu itu menyedihkan. Nah ini seneng nih yang dibalut dengan yang riang tapi sebenarnya Iya, sebenarnya- menyedihkan. Ya gitu. jadi kontra sebenarnya. Betul. Kontra. Ya ada cerita nggak enak lah ya di kehidupan saya. Bang Yogi. Oke. Yang tadinya kita ngumpul bareng setiap hari, tiba-tiba harus kehilangan rasa itu, hilang dari kehidupan saya. Akhirnya saya nggak mau sedih cuman ya. Betul. Sebenarnya sedih tapi nggak boleh sedih nih. Wah kalau sedih rugi nih. Akhirnya saya tulis lah gitu. Segalanya terasa indah saat kau ada di sisi kita. Maksudnya saat kita ngumpul indah. Kalau sekarang nggak bisa kumpul bareng kan sedih nih sebenarnya. Iya, oke. Cuma saya ungkapkan dengan cara terbalik. Tapi yang happy. Iya. Dengan cara yang happy padahal isi liriknya tuh menyedihkan. Di balik kisah lagu itu sebenarnya sedih. Aku paham sih sama yang formula-formula seperti itu memang menarik ya maksudnya karena ini tuh lagu happy loh, enggak, liriknya sedih bro. Iya. Gitu loh, liriknya sedih Nah, gitu loh. Cuma kita angkat lewat konsep komposisi musik yang sedikit riang lah. Yang sedikit riang. Oke, berarti You and Me ini juga segalanya dapat didengarkan di Spotify-nya Bang Ya. Yogi Mata ya? Ya, Spotify. Oke, jangan lupa didengerin Ultimates. Oke, tadi aku sempat ngomong tentang Chrisye. Nah, tadi kan aku Chrisye. ngomong, tapi Bang Yogi dengerin dong lagu Chrisye kan? Tadi kan aku bilang You and Me mirip sama lagu yang Kala Cinta Menggoda Chrisye. Nah, tapi kalau dari Bang Yogi sendiri nih, ada nggak sih idola gitu loh, idola pribadi kayak, wah aku demen banget sama si A, atau mungkin pernah ketemu sama idolanya. Siapa sih yang jadi panutannya Bang Yogi di permusikan ini? Kalau pemusik nasional internasional, Boleh yang mana aja sih? sebenarnya yang saya suka itu dari musik Henry Lamiri ya. Siapa? Henry Lamiri. Henry Lamiri. Oke. Makanya saya melibatkan Henry Lamiri di lagu You and Me untuk pengisian biola. Oke. Karena sentuhan musik Henry Lamiri itu menurut saya natural. Biola ya. Iya, maksudnya satu hal yang aku lupa juga kalau nggak salah untuk lagu You and Me juga segalanya semua organik ya. Ya, bukan analog. Iya, analog ya. Ya. Wah, Analog. Djembe-nya Sulit ya. analog, bassnya analog, semua full analog. jujur pas aku denger awal, oh MIDI. Ternyata analog semua, organik semua gitu loh. Karena terdengar sangat apa sebutannya halus kali ya, karena nggak ada kesalahannya gitu loh. Iya, Semua proses. udah presisi semua lah Nah. gitu.
Oke, berarti tadi siapa tadi, sorry? Henry Lamiri. Lamiri. Ya. Mungkin kalau yang lain ada yang misalnya Bang Yogi suka Iwan Fals atau tadi mungkin Chrisye atau siapa? Kalau pemusik Indonesia yang saya suka itu mungkin kalau dari pop ya. Dari pop? Dari pop itu Chrisye pasti. Chrisye. Chrisye saya suka. Ada lagi? Terus kalau penyanyi dulunya itu ya Bing Slamet. Oh, oke. Itu Tua sih. Itu banyak hal-hal menarik yang bisa dipelajari dari Bing Slamet. Itu seniman sekali. Ya, wow. Tapi iya sih itu musisi senior lah ya. Iya, seniman sekali. Iya. Kalau dari yang internasionalnya mungkin ada? Kalau internasional saya masih lihat di Maribeth. Oh, oke. Berarti memang ya lagu-lagu yang seninya tuh memang tinggi lah ya. Iya. Oke. Terutama Heartful-nya ya. Heartful-nya itu ya memang yang dicari adalah jiwanya sama Bang Yogi ya. Iya. Tapi memang sih ya, maksudnya kalau aku lihat dari Bang Yogi, musik itu adalah lukisan kan. Musik itu adalah lukisan yang dimana kalau misalnya orang melukis kan pakai rasa. Betul. Ya. Itu satu hal yang belum aku bisa mengerti ya, bukan mengerti sih, lebih ke gapai kali ya. Karena terakhir aku bikin musik juga, yang penting sama lah sama referensi gua gitu loh. Apa berhasil, tapi mungkin memang levelnya belum di yang gitu loh, belum diklik gitu. Ya kalau untuk itu kan memang bukan urusan manusia ya, itu urusan yang maha kuasa lah. Iya. Nggak ada yang bisa tebak itu. Betul. Karena cerita orang juga Ya, beda-beda. tapi paling tidak kita sudah berusaha membuat karya yang terbaik gitu aja sih. Betul, itu sih. Ada kepuasan tersendiri. Betul. Aku tuh 2023 bikin itu Bang. Iya. 2023 rilisnya 8 Januari 2024. Ada di YouTube dan Spotify. Bikin MV-nya sendiri pula. Sorry jadi agak sharing nih. Jadi kangen aja waktu itu juga, aku mau sharing aja sih Bang. Waktu itu aku juga mau bikin lagu kan untuk seseorang. Iya. Yang aku juga suka nih sebenarnya. Judulnya, aku spill aja lah. Judulnya Panjang Umur Wanita Berambut Merah. Itu judulnya tuh. Itu aku bikin kan. Awalnya kok memuja, tapi kok seiring berjalannya waktu kok liriknya malah jadi kayak kesel gitu. Jadi kayak memang mengikuti kata hati lah. Jari itu mengikuti kata hati kan, aku nulisnya memang pakai ini dulu kan, sengaja gitu loh biar ada ingatan analognya gitu. Jadi kayak memang bikin musik itu seru guys. Harus coba. Seru. Oke. Berarti tadi idolanya sudah disebutkan ya, salah satunya Chrisye yang tadi. Kus Plus mungkin juga? Kus Plus adalah, saya suka lah, tapi mungkin tidak terlalu fanatik gitu aja. Oke. Karena saya memposisikan diri sebagai pendengar umum. Oke. Soalnya fanatik bapak saya. Bapak saya demen banget tuh tiap hari di rumah. Oke, tapi kalau untuk sekarang nih, lagi dengerin lagu siapa sih Bang Yogi? Mungkin yang kekinian kan banyak tuh. Kalau kekinian paling sekarang saya lagi coba dengerin karya-karyanya Danar. Expector, kebetulan Danar kemarin ada main ke tempat saya, dengerin karya-karyanya. Jadi lebih banyak mempelajari pasar dulu nih sekarang. Pasar. Karena pasarnya sekarang kan agak-agak bingung nih musiknya. Iya. Mau kemana sih arahnya belum tahu nih kita sekarang. Masih belum menemukan juga ya ternyata ya arahnya itu ya? Belum. Terutama di Indonesia? Indonesia. Oh, karena ya juga sih, maksudnya sekarang genre bervariasi juga. Karena equal kan? Iya. Sekarang semua orang punya kesempatan. Maupun yang punya skill atau yang tidak punya skill. Yang canggih, yang nggak canggih, yang jago, yang nggak jago, yang merdu, yang nggak merdu. Mereka punya kesempatan. Iya, betul. Equal. Mungkin karena perkembangan sosial media juga kali. Betul, sosial media, teknologi. Oke. Nih pas ngomongin sosial media, aku pengen nanya pertanyaan pribadi nih dari aku sendiri. Tapi kita ada yang mau lewat lagi. Ya udah. Kalau gitu, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Tips.
Ultimates masih di Ulti, Ulik Tipis bersama Bang Yogi Semata. Terakhir tadi kita ngomongin tentang sosial media dan juga bagaimana orang tuh sudah mudah untuk membuat sebuah lagu dan viral ya sekarang bahasa itu viral. Apalagi dengan lagu-lagu dengan genre yang bervariasi dan juga orang-orang juga kadang tuh suka gara-gara oh ini viral nih gitu. Nah, dari Bang Yogi nih, jujur nih ya, sepertinya ini pertama kalinya Ulti kedatangan musisi yang lumayan senior sih, karena beberapa teman-temanku udah datang sini juga musisi reguleran kafe, teater, musisi teater, musisi ya event-event mungkin seperti Bang Yogi juga. Bang Yogi ini yang paling senior lah, makanya aku mau tahu opini Bang Yogi tentang musik-musik zaman sekarang nih, yang lagi didengerin orang-orang di TikTok, dari TikTok gitu-gitulah. Menurut Bang Yogi gimana? Ya, masing-masing sah-sah aja ya. Mereka mau berkembang lewat TikTok, walaupun secara kualitas nggak mumpuni, tapi itu sah-sah aja zaman sekarang, sah-sah aja. Bahkan ketika orang bangga dengan, saya viral. Kalau menurut saya, sesuatu yang viral adalah sesuatu yang mendekati kehancuran. Wow, kenapa tuh Bang? Karena gini, kita bisa pelajarin. Ketika sesuatu viral, dia punya masa kadaluarsa. 3-6 bulan biasanya mendem, keluar lagi viral yang baru. Artinya ketika sesuatu itu viral, itu tanda kehancuran. Wow. Betul nggak? Bener sih, masuk akal sih apa yang dijelasin sama Bang Yogi, bener juga ya. Karena Jadi orang ini salah ya, viral, bangga. Tapi dia lupa, akan ada orang lain yang viral. Lebih viral lagi. Pada saat orang lain itu viral, dia selesai. Betul nggak? Ya sih bener ya. Bener. Saya melihat itu. Itu pernyataan yang sangat tebel tuh. Iya. Viral itu sebenarnya menuju kehancuran. Iya. Wow. Akhir dari eksistensi. Akhir dari eksistensi. Wow. Kematian ini. Tapi iya masuk akal. Iya banyak juga sih ya Bang, maksudnya lagu-lagu yang orang-orang suka nge-booming misalnya streaming di platform sampai puluhan juta. Tapi sekarang orang udah jarang banget dengerin gara-gara ya udah ada yang viral yang lain, yang lebih trending, yang lebih enak gitu loh. Bener nggak? Iya juga. Bener juga. Jadi itu yang saya lihat. Oh, viral itu sebenarnya lampu kuning ya. Lampu kuning, bendera kuning lah ya. Iya benar juga. Lampu kuning karena ketika ada hal baru yang lebih viral dari dia selesai. Itu. Oh iya. Tapi kan tadi kita ngomongin tentang heartful, tentang jiwa. Nah menurut Bang Yogi, ini menurut Bang Yogi aja ya, maksudnya bisa dibantah oleh siapapun. Lagu-lagu yang viral itu, mereka kira-kira bikinnya pakai jiwa dan hati. Pakai akal. Pakai akal karena goalnya viral. Iya bener sih. Bukan everlasting. Iya. Kalau goalnya everlasting dia akan rasa dulu, baru dipikirkan. Kalau sekarang dibalik nih, dipikirkan dulu, rasa nomor 10. Iya sih. Goalnya adalah viral. Iya sih ya. Wow. Ini sebuah statement yang sangat bold dari seorang Bang Yogi Semata hanya di Ulti. Ini bakal dari di awal ini menurut saya ya. Menurut Bang Yogi. Makanya tadi kan aku bilang bisa dibantah oleh siapapun. Tapi nggak apa-apa Bang, seru Bang. ya, maksudnya semua orang boleh beropini. Walaupun menurut aku, Bagaska, Bang Yogi masuk akal juga. Opini Bang Yogi masuk akal juga. Karena memang sudah terjadi Bang, maksudnya gitu. Betul, karena memang era ya. Era. Jadi transisi dari analog ke digital ini ya banyak hal-hal yang merubah fundamental industri. Iya, industri ya. Oke. Ada. Seru banget ya omongan Bang Yogi tadi ya. Banyak yang kita bisa lihat ya. Contohnya kayak gini. Let's say corner state at the mall. Yang tadinya biasa dengan 3 pemain, bass. Sekarang semua dia pakai handphone, dia nyanyi. Oh iya, kan? benar. Itu kan industri. Dampak industri apa? Ya 2 pemain nganggur. Betul. Yang satunya jalan terus. Iya kan gitu. Itu konsekuensi dari industri yang berkembang sekarang. Oke.
Wow. Oke, mungkin kita bisa yang lebih ringan aja lah ya. Itu cukup, awalnya aku kira bakal jadi bahasan yang ringan, ternyata pernyataannya cukup kuat. Aku bisa bilang kuat lah. Oke, tapi kalau dari Bang Yogi sendiri kan sudah produce sendiri di studio. Ya. Nah, kalau rekaman tuh di mana sih Bang biasanya Bang? Kebetulan saya punya studio rekaman sendiri Oh. dan di rental juga ya untuk Di umum rental juga juga. ya. Heeh. Banyak juga teman-teman musisi yang recording di tempat saya. Rehearsal di tempat saya juga bisa gitu. Jadi lebih leluasa lah sekarang karena ada studio sendiri. Itu studio sendiri di mana kalau boleh tahu Bang? Di KH Mas Mansur nomor 7, Sudimara Pinang. Oh, oke. Berarti di Ciledug kali ya, masuknya Ciledug, Pinang ya, Pinang Pinang Ciledug, ya. Geraha Raya. Nah, itu boleh ya untuk para Ultimates yang mau Boleh. ke studio untuk rekaman. Boleh Boleh ke banget. situ ya. Emang itu dari kapan sih Bang studionya? 29 Februari 2020. Oh, udah 5 tahun lah ya. 5 tahun Lama berjalan. juga. Nah, dan itu dari situ, itu emang cita-cita punya studio sendiri? Awalnya dulu gini, saya dulu suka mengerjakan musik-musik Radiocom ya. Radiocom kan cost produksinya untuk rental studio lumayan ya, untuk per produk. Jadi saya punya pikiran saya bikin studio sendiri aja deh. Nah saya bikin dulu 2016 lah. Oh, 2016? 2016 saya bikin di Di mana tuh? Jakarta Selatan, Tanjung Jakarta Barat. Selatan. Oh, Tanjung Barat. Iya, nah, kebetulan akhirnya saya harus balik ke rumah. Saya buat di rumah. Oh, tapi yang di Tanjung Barat studionya Udah nggak gimana? ada. Udah diganti lah ya. 2 tahun lalu ya saya tutup. 2 tahun lalu? Nah. Oh, oke. Kalau yang di rumah ini, yang di Ciledug ini, itu dari 2020 memang jadinya 2020? Iya. Jadinya 2020? Kita doors open day-nya itu 29 Februari 2020. Mahal nggak sih bikin studio gitu modalnya? Relatif ya. Iya. Kebetulan karena saya mengerjakan, saya mengkonsep sendiri, jadi mungkin nggak terlalu mahal lah. Mungkin kalau pakai arsitek, pakai desainer, kosnya besar. Jadi saya mengerjakan sendiri. Oh, ngerjain sendiri? Iya, mendesain sendiri, mendekorasi seperti apa maunya saya bikin sendiri, saya gambar sendiri. Oh, berarti bisa gambar juga Bang Yogi? Dikit-dikit lah, Oh. nggak banyak lah. Oke. Terus katanya di studionya ada kafenya juga ya? Itu konsepnya gimana tuh? Jadi gini, di studio itu kan Yok Studio Gallery itu ada studio rekaman, ada studio rehearsal, dan coffee shop. Coffee shop itu sebenarnya dibuat untuk pelanggan-pelanggan studio. Oh gitu. Karena kan kalau rekaman itu kita kadang yang rekaman sampai malam ya. Kasihan kan mereka harus keluar cari makan, cari Iya. minum. Jadi saya pikir ini nggak ada salahnya saya siapkan gitu. Kopi dan makanan lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ternyata ada tamu-tamu dari Dari luar. non studio yang Iya. lihat, oh ya silakan, dia bilang boleh. Oh boleh. Oh awalnya tuh dibuat untuk para pelanggan studio. Iya, itu dulu Oh, awal. Gitu. Dan Tapi akhirnya ternyata berkembangnya, ternyata publik, pengen datang juga. oh ya silakan boleh. Ya rezeki nggak kemana Bang. Iya. Karena konsepnya dari coffee shop itu coffee, music and friend. Coffee Tagline-nya. Music and Friend. Oh, di Yoks itu ya? Iya. Di kafe namanya juga Yoks? Kopi Limbangan. Kopi Limbang. Limbangan. Oke, itu bukanya biasanya tiap hari apa aja Bang? Untuk kafe setiap dan hari. studionya? Setiap hari? Setiap hari buka. Dari jam berapa 11 sampai jam berapa? sampai 11. Wow, bentar 11 sampai 11. 11 pagi sampai 11 malam. malam. Oh, Tapi oke. kalau studio rekaman biasanya karena ada orang yang suka rekaman di malam hari ya di shift 3 ya. Aha. Kadang sampai subuh kalau rekaman. Wah, berarti harus standby terus ya? Iya. Oke. Nah Bang,
Itu tadi tentang kafe dan juga studionya. Itu ya Ultimates boleh datang lah ya, mampir-mampir bagi Boleh, yang boleh. mau Dengan ngopi, senang hati. bagi yang mau rekaman lagu bisa di situ. Bisa banget. Udah disediain apa aja Bang kalau bisa Bang? Kalau alat kita semua siapkan. Piano, gitar, bass. Ada lengkap. Drum? Ada. Wow. Oke. Berarti tinggal rekaman aja di situ ya. Iya. Boleh lah spill. Biasanya per jamnya berapa Oh atau ya. Kalau studio recording per shift-nya itu 5 jam Ah. di harga di angka 750 ribu Oke. per shift. Per shift. Kalau studio rehearsal di 300.000 per shift per 2 jam. Per 2 jam. Oh tadi yang rekaman Bapak 5 jam ya? 5 jam. 5 jam 150.000, untuk yang rekaman 2 jam itu 300. Latihan, studio latihan ya. Rehearsal. Rehearsal. 350.000. 300.000. 300.000. Nah, ya tuh. Silakan yang boleh mau orang-orang Ciledug ya. Ciledug itu bandnya The Massive karena dia ada halte juga kan di Petukan. Bangga banget tuh band. Oke, aku juga orang Ciledug by the way. Jadi Ciledug Pride. Oke, Bang. That was tentang kafe dan juga studio. Habis ini aku pengen ngomongin tentang kan udah lama banget nih Bang Yogi sebagai pemusik. Tidak mungkin happy terus dong. Maksudnya pasti ada susahnya. Pasti ada aja orang yang meremehkan lah. Nah, nanti kita bahas orang-orang yang meremehkan itu Bang. Tapi ada yang mau lewat lagi. Yes, Ya udah. Ultimation kemana-mana tetap di Ultipis. Masih di Ulik Tipis bersama Bang Yogi Semata. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak banget tentang musik. Dari awal Bang Yogi bermusik dari SD, even sekarang sampai akhirnya punya studio dan juga kafe sendiri. Nah, tadi kan aku bridgingnya tuh tentang pasti aja ada orang yang gak suka atau orang yang kayak musik mah tidak menyajikan atau kayak lu biasa musik lu jelek gitu, ada aja dong pasti Bang. Iya, pasti. Nah itu gimana sih Bang waktu itu kok cara sebutannya menyikapi orang-orang yang tidak bijak itu? Ya, hal itu pasti kita temui ya di lapangan ya. Betul. Tapi saya nggak terlalu ambil pusing dengan hal seperti itu karena saya fokus ke pekerjaan yang harus saya lakukan di saat itu udah. Kalau orang mau bilang A, B, C ya silakan aja. Sah-sah aja. Cuma bukan urusan saya. Jadi saya nggak mau pikirkan. Berarti memang memikirkan apa yang lagi gue kerjain ya udah. Iya. Gitu loh. Nah, Fokusin karena kan gitu aja. kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab profesional pada saat melakukan pekerjaan tersebut kan. Betul. Yang kita utamakan adalah tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesional kita. Sudah. Orang mau bilang A, B, C, silakan aja, sah-sah aja. Oke. Tapi saya ada di sini karena mereka minta. Wow, Betul kan? Mereka minta. Ya? Iya benar sih, benar. Saya ada main di sini. Mereka yang minta, bukan saya menawarkan diri. Iya. Kalau kalian mau bilang A, B, C, silakan aja. Dan poin plusnya Bang Yogi enjoy. Enjoy. Itu sih. Iya. Iya. Tapi Bang Yogi pernah nggak sih kayak diomongin sama bukan meremehkan sih jatuhnya, tapi kayak misal nih teman Bang Yogi ngomong, lu tuh nggak cocok di genre ini, lu harusnya di sini. Ada. Pernah. Ada, tapi itu kan saya terima sebagai masukan ya. Masukan artinya nggak harus ditolak mentah-mentah atau juga nggak harus ditelan bulat-bulat. Betul. Betul nggak? Betul. Pasti ada sisi positifnya dari input tersebut. Kita tinggal kaji aja mana yang baik kita terima, mana yang kita nggak baik ya kita buang. Gitu. Benar sih. Ya, aku nanya. Jadi open mind lah saya untuk hal seperti itu, nggak ada masalah. Iya, aku nanya hal itu karena kejadian di aku juga gitu loh. Kan aku jatuhnya cover lagu sih, maksudnya di YouTube, terus ada aja yang bilang kayak lu tuh nggak cocok di sini, lu cocoknya lagu ini, bla bla bla. Ya, sebenarnya in a way iya sih, maksudnya ya kayaknya gue bisa deh yang ini. Tapi lagi enak yang ini nih gue gitu loh, yang lagi aku lakuin sekarang nih gitu. Back at one. Betul. Heartful. Ya.
Hurtful sih bener ya. Emang kalau ikuti kata hati. Betul. Ikuti kata hati. Make at one. Oke, berarti ya jatuhnya konklusinya Bang Yogi nggak peduli lah ya sama orang-orang yang meremehkan itu. Nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Nah, saya lebih mengutamakan tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi. Ya karena memang Bang Yogi hidup dari musik juga. Betul. Ya. Oke. Nah ini bisa lanjut juga ke pertanyaanku selanjutnya. Tadi kan Bang Yogi bilang I'm enjoying it, kayak ya udah gitu loh, masukan lu gue terima, tapi ya udah gitu kan. Tapi apakah musik itu sekarang nih, terutama aku pengen yang sekarang aja, menjanjikan Bang dari untuk hidup, apalagi Bang Yogi sudah punya keluarga juga kan di rumah. Sekarang sebenarnya lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Kenapa tuh Bang? Karena dunia showbiz ini lebih berkembang. Dunia media sosial juga berjalan begitu cepat ya. Kalau dulu kita cuma bisa dapat uang dari manggung, sekarang kita hanya bikin musik lewat laptop, let's say, bisa jadi uang tanpa harus keluar rumah. Jadi sebenarnya lebih luas sekarang ya dibanding 20 tahun lalu. Iya, oke. Itu aku setuju sih. Tapi kunci satu, seberapa istiqomah kita di jalur tersebut. Konsistensi. Betul. Oke. Kalau kita nggak konsisten, saya rasa apapun bidangnya akan jadi. Tapi kalau kita konsisten, insya Allah apapun bidangnya akan menghasilkan dan bisa jadi hal yang bisa menopang kehidupan kita, pasti itu. Karena buahnya konsisten itu kan manis. Oke. Iya. Berarti memang harus konsisten untuk biar bisa menggapai kata menjanjikan itu ya. Iya. Dan itu yang dilakukan sama Bang Yogi dari SD. Iya, Dari saya SD ya? almost hampir 20 tahun lebih ya 20 main tahun musik lebih. ya. Oke. Ya melalui segala proses lah ya. Tuh, tadi kan kita sudah ngomongin juga Iya. tentang tantangan lah ya, Iya. tantangan Bang Yogi sebagai musisi dan juga musik produser tadi ya. Tapi sebenarnya kalau Bang Yogi sendiri sekarang lebih enak disebut sebagai apa sih? Musisi kah, musik produser atau lirisis ya? Atau Saya apa? sih sebenarnya musisi lebih ya bebas lah publik mau panggil sebut saya apa. Oke. Tapi orang tahu saya pianis and singer. Pianis and singer. Iya. Oke, berarti oh ya sebenarnya aku lupa nanya sih. Bang Yogi lebih ke piano ya, lebih dibanding Iya. alat musik lain ya. Iya. Tapi bisa juga alat musik yang Bisa tapi nggak major lah. lain. Artinya Iya. sekedar bisa lah. Contohnya seperti alat musik apa tuh? Ya gitar bisa Gitar. lah. Bass, Bass bisa lah, tapi sekedar bisa. biola. Biola nggak bisa, Nggak bisa. susah. Oh, makanya di lagu You and You and Me. Me ya, yang main. Henry Lamiri. Iya. Oke. Kalau dari Bang Yogi sendiri nih yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia musik dan alhamdulillah bisa menghidupi Iya. Bang Yogi dan juga keluarga. Alhamdulillah. Tentunya ya. Tapi keluarga musik juga atau enggak? Saya memberikan kebebasan ke anak saya untuk memilih jalan hidupnya. Karena orang tua dan anak nggak akan bisa sama jalan hidupnya. Ya. Jadi saya persilahkan. Oh, oke. Tapi anak-anak ada yang kayak aku juga pengen. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau istri Istri saya justru nggak ada latar belakang musik. nggak ada latar belakang musik. Tapi nyanyi-nyanyi tipis-tipis. Oh enggak. Nggak ada. Berarti memang ya, Bang Yogi nih berjuang, berjuang di nada dan melodi. Iya. Oke. Nah, tadi aku ngomongin tentang ada saran nggak untuk orang-orang yang ingin start di karir musik Iya. dan ya mengkonsistenkan hal tersebut mungkin caranya gimana sih Bang biar nggak jenuh gitu. Iya. Gini, sekarang itu media sosial lebih berkembang, industri lebih luas, pasarnya lebih luas. Tapi banyak musisi-musisi muda yang terjebak di teknologi digital musik. Mungkin teknologi digital musik bagus, tapi dalam bermusik butuh hati. Canggihnya teknologi musik tidak bisa
meniru kekuasaan Tuhan, hati manusia. Nggak bisa. Secanggih apapun, AI pun AI. canggih, tapi nggak punya hati. Oke. Tapi aku pengen nanya sih tadi Bang Yogi ngomongin AI. Boleh nggak nih aku nanya tentang Iya, AI? boleh. Menurut Bang Yogi sebagai musisi senior lah ya, memang kan orang-orang ngomongnya Oh, kayak, nggak senior banget sih. iya, iya, maksudnya kan setidaknya sudah Iya, tahu iya, asam dan iya. garamnya, gulanya Iya, lah iya. itulah. Gitu loh, maksudnya orang-orang kan bilang kayak, wah pekerjaan kita akan tergantikan oleh AI. Apakah menurut Bang Yogi seperti itu? Nggak. Kenapa Bang? Ya itu tadi, satu AI memang canggih, tapi AI tidak punya hati. Satu. Kedua, setiap manusia punya jalan hidup, punya rezeki masing-masing. Jadi nggak usah takut. Oh, oke. Punya pasar masing-masing lah ya? Betul, Punya pasar masing-masing. Ah. Market akan mencari. betul. Oke. Tapi kalau opini Bang Yogi tentang orang-orang yang pakai AI itu gimana? Atau kayak, Sah-sah aja. sah-sah aja? Nah, itu sah-sah aja mau pakai AI, silakan. Tidak pun silakan. Karena masing-masing langkah ada konsekuensi. Masing-masing langkah Iya. ada konsekuensi. Jadi memang ya orang-orang bebas untuk memilih, Boleh. tapi bebas. kita jadi tahu nih yang mana yang pakai hati, mana yang tidak. Betul. Wow. Hari ini temanya hati ya, bukan musik ya. Kurang lebih seperti itu ya Ultimates untuk Ulti hari ini bersama Bang Yogi. Terima kasih Bang Yogi sudah hadir dan sharing-sharing tentang lagunya dan juga Studio Cafe. Jangan lupa dihadiri ya di daerah Ciledug ya tadi. Nanti ya ditaruh lah alamatnya. Iya. Sama UNME dan juga segalanya ada di Spotify, ada di YouTube channel. ada musik videonya juga. Ada. Jangan lupa didengarkan ya. Terima kasih Bang Yogi sekali lagi. Aku izin tutup dulu ya. Siap. Ultimates, thank you sudah nonton Ulti sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Master aja. Dadah. Dadah, Bang.